Sedang ramai memperbincangkan soal penolakan imigrasi Thailand terhadap WNI yang akan masuk ke negara tersebut. Salah satunya terkait dengan besaran uang tunai yang harus dimiliki saat pemeriksaan keimigrasian. KBRI Bangkok telah mengkonfirmasi besaran uang tunai yang berkisar 15 hingga 20 ribu baht atau sekitar 6,5 juta sampai dengan 8,6 juta rupiah untuk Secara resmi, Thailand bakal usir warga negara Indonesia yang datang ke Thailand yang tidak membawa uang 6,5 juta rupiah sampai 8,6 juta rupiah. Jika peraturan ini tidak dipatuhi oleh warga Indonesia, mereka langsung diusir karena Thailand membuat peraturan ini agar para turis bisa membelanjakan uangnya. Ya, peraturan ini boleh dicanangkan oleh pihak imigrasi Thailand, yang mana syarat untuk warga Indonesia yang ingin berkunjung bebas visa ke Thailand adalah membawa uang tunai sebesar 6,5 juta rupiah sampai 8,5 juta rupiah agar Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng nih daripada video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina, teman-teman ya. Dan video ini membahas tentang rakyat Indonesia itu ditolak masuk ke Thailand, sedangkan rakyat Malaysia tidak. Tapi tidak untuk Malaysia. Kenapa? Apa sih bedanya rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia? Apakah memiliki sebuah perbedaan ketika melancong ke sebuah negara? Apakah daripada segi kebersihan? Apakah daripada segi kedisiplinan, atau entahlah daripada segi apa? Jom kita play bersama, let's go. Kalau tidak maka diusir, teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman subscribe channel daripada Ria Oktorina. Nanti link daripada channel ini ada di kolom deskripsi. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina, tempat di mana kita membahas hal-hal menarik seputar perjalanan, gaya hidup, dan isu-isu terbaru yang relevan untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya bagi kalian yang suka bepergian ke luar negeri, terutama ke Thailand. Terutama ke Thailand. Dari negara tersebut yang memicu banyak pro dan kontra di kalangan wisatawan, terutama dari Indonesia. Kenapa peraturan ini dianggap memberatkan? Apa dampaknya terhadap kita sebagai turis Indonesia? Betul. Dan apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Yuk, kita bahas bersama-sama. Baru-baru ini, pemerintah Thailand menerapkan sebuah aturan baru yang cukup mengejutkan bagi para turis, khususnya dari Indonesia. Jika kamu berencana berlibur ke Thailand, mulai sekarang kamu wajib membawa uang tunai minimal sejumlah 6.500.000 rupiah hingga 8.500.000 rupiah. Iya, betul. Jika tidak, pihak imigrasi Thailand berhak menolak kedatanganmu dan memintamu kembali ke Indonesia. Wow, gila. Aturan ini diberlakukan agar turis yang datang ke Thailand benar-benar membelanjakan uangnya di negara tersebut dan tidak hanya sekadar menikmati fasilitas gratis tanpa memberikan kontribusi pada ekonomi lokal. Aturan ini langsung menuai banyak respons negatif, khususnya dari masyarakat Indonesia yang merasa angka tersebut terlalu besar untuk liburan singkat seperti 3 hari. Banyak netizen berpendapat bahwa dengan uang sebesar itu, mereka bisa hidup di Thailand selama sebulan, bukan hanya beberapa hari. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah aturan ini adil? Mengapa Thailand sampai merasa perlu menerapkan aturan yang ketat ini? Dan yang lebih penting, mengapa aturan ini tidak berlaku untuk turis dari Malaysia? Betul, itu selain pertanyaannya. Persyaratan membawa uang tunai, ada juga beberapa aturan lainnya yang harus dipenuhi oleh wisatawan asing. Kamu wajib memiliki paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, tiket pulang pergi, dan bukti reservasi hotel di Thailand. Persyaratan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya Thailand untuk memastikan bahwa wisatawan yang datang adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial memadai dan siap mengeluarkan uang di negara tersebut, sehingga mendukung industri pariwisata mereka. Namun, yang membuat masyarakat Indonesia merasa kurang adil adalah kenyataan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi turis dari Malaysia. Wow, tidak berlaku loh. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini karena hubungan diplomatik antara Thailand dan Malaysia lebih dekat? Atau mungkin ada kesepakatan khusus antara kedua negara? Why? Kenapa hanya Indonesia yang diberlakukan dengan cara begitu? Sedangkan untuk turis atau pendatang atau pelancong daripada negara Malaysia, hal seperti itu tidak berlaku loh, teman-teman ya. Gila. Kenapa Thailand? Ada apa dengan Indonesia?
Banyak dari kita bertanya-tanya, mengapa Malaysia seolah-olah mendapatkan perlakuan khusus, sementara Indonesia tidak. Dulu, Thailand dikenal sebagai destinasi wisata yang ramah untuk semua kalangan, terutama bagi backpacker yang ingin berlibur dengan anggaran terbatas. Thailand menjadi surga bagi mereka yang ingin berlibur dengan biaya murah, namun tetap bisa menikmati keindahan alam dan budayanya yang eksotis. Namun dengan adanya aturan baru ini, banyak yang merasa bahwa Thailand tidak lagi seramah dulu, terutama bagi mereka yang hanya ingin berlibur sebentar. Betul. Turis Indonesia yang biasanya memilih Thailand karena biaya yang terjangkau sekarang harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk berkunjung. Bahkan ada kekhawatiran bahwa aturan ini bisa membuat Thailand kehilangan pasar wisatawan Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu kontributor besar bagi industri pariwisata mereka. Selain beban finansial, banyak yang juga mengkhawatirkan risiko keamanan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Wow. Di era digital seperti sekarang, sebagian besar orang lebih nyaman menggunakan kartu kredit atau dompet digital untuk bertransaksi. Membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk perjalanan singkat tidak hanya dirasa tidak praktis, tapi juga meningkatkan risiko kehilangan atau pencurian. Terlebih lagi, hal ini membuat wisatawan merasa kurang aman saat bepergian. Thailand sendiri punya alasan kuat di balik penerapan aturan ini. Mereka ingin menyaring wisatawan yang datang agar hanya yang benar-benar mampu secara finansial yang berlibur di sana. Ini dilakukan agar ekonomi lokal tetap terjaga. Dan mereka tidak ingin turis yang hanya mencari untung atau memanfaatkan Thailand sebagai tempat untuk hidup murah, tanpa benar-benar berkontribusi pada perekonomian setempat. Namun, bagi banyak warga Indonesia, aturan ini terasa berat, terutama bagi mereka yang ingin berlibur hemat atau hanya berencana untuk tinggal beberapa hari saja. Yang menarik, Malaysia tidak dikenakan aturan ini. Tidaklah Banyak yang itu. berspekulasi bahwa kedekatan hubungan diplomatik dan geografis antara Thailand dan Malaysia menjadi alasan di balik kebijakan ini. Malaysia dan Thailand berbatasan langsung, dan mereka memiliki banyak kerjasama regional. Namun, bagi Indonesia yang tidak memiliki kesepakatan khusus dengan Thailand, aturan ini terasa seperti bentuk diskriminasi. Bahaya Masyarakat betul. Indonesia mulai mempertanyakan apakah Thailand masih menjadi destinasi yang ramah bagi semua kalangan turis, atau sekarang hanya terbuka untuk mereka yang berduit. Dengan aturan baru ini, Thailand berisiko kehilangan banyak wisatawan, terutama dari Indonesia. Banyak yang lebih memilih untuk liburan ke negara lain di Asia Tenggara yang aturannya lebih fleksibel, seperti Vietnam atau Malaysia. Ini bisa menjadi tantangan bagi Thailand, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan pariwisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, dari backpacker hingga luxury traveler. Aturan ini mengubah persepsi tersebut dan membuat banyak orang merasa bahwa Thailand kini hanya untuk mereka yang memiliki kapasitas finansial tinggi. Teman-teman, pada akhirnya kita semua harus menyadari bahwa setiap negara berhak menerapkan kebijakan yang dianalisa sesuai untuk kondisi mereka. Dalam hal ini, Thailand mungkin punya alasan yang kuat untuk melindungi perekonomian mereka dan memastikan bahwa pariwisata memberikan kontribusi nyata bagi negara. Namun, sebagai wisatawan, kita juga berhak untuk merasa khawatir dan mempertimbangkan alternatif jika aturan ini dirasa terlalu berat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu saling menghargai kebijakan setiap negara. Jangan sampai aturan seperti ini memecah kita dan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Betul sekali. Jika kita menghadapi aturan yang berbeda dari kebiasaan kita, sebaiknya kita mencari solusi bersama, bukan dengan saling ribut. Di zaman yang semakin terhubung ini, menghormati perbedaan dan beradaptasi dengan situasi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara. Akhir kata, jika kamu berencana untuk berlibur ke Thailand dalam waktu dekat, pastikan kamu siap secara finansial dan mental. Bawa uang tunai yang cukup, patuhi semua persyaratan yang ada, dan yang terpenting, jaga sikap baik kita sebagai tamu di negara orang. Kalau merasa aturan ini terlalu berat, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan destinasi lain yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel ini. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ya, itulah Indonesia. Kalau mau ke Thailand, itu harus memiliki uang yang lebih lah.
Karena kita sebagai pendatang harus mentaati atau mengikuti aturan-aturan setiap negara masing-masing, setiap negara yang ingin kita kunjungi, teman-teman. Mungkin Thailand memberikan hal seperti itu kepada WNI agar supaya WNI itu ketika ke Thailand itu benar-benar pro lah, belanja dan lain sebagainya. Sedangkan Malaysia tidak. Mereka mungkin dekat dalam hal diplomasi atau mungkin memang mereka bersahabat sehingga hal ini tidak berlaku terhadap rakyat Malaysia. Dan sebagai warga negara Indonesia, mereka merasa bahwa hal ini tidak adil, seperti itu ya. Tapi gak apa-apa lah, karena hak negara itu memiliki hak masing-masing. Mau diusir kayak kalau kita berada di negaranya orang, ya kita harus pulang. Iya kalau di negaranya sendiri, mau tinggal sampai kapanpun terserah, ya seperti itu teman-teman. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.